suatu penghinaan jika pedang samurai katana dibandingkan dengan golok si cepot. Apalagi golok si cepot bukan dari besi. Maka di sini golok-golok yang tidak kuat dibandingkan dengan katana atau dibandingkan samurai katana dengan asok, dengan tongkat yang jelas bukan dari besi, maka ini penghinaan, menurunkan kadar kekuatan katana tersebut. Samurai katana dibandingkan dengan asok contohnya, maka terjadi pertempuran, seseorang menggunakan samurai katana, satu lagi melawan dengan tongkat. Penghinaan. Kenapa? Kekuatan katana di sini menjadi jatuh di saat direkenkan, di saat disamakan dengan asok. Dan begitupun Allah Jalla wa'ala yang maha mulia dan agung yang menciptakan seluruh makhluknya, di saat disamakan dengan makhluknya tasbih, maka dia akan jatuh. Itu maknanya. Tidak sopan istilahnya. Maka syair ini mengatakan, alam tara anna saifa yang kusu qadruhu idza qila inna saifa amdo minal asa. Jika sungguhnya pedang katana itu lebih tajam daripada tongkat. Meskipun dikatakan lebih tajam, namun penggandengannya dengan tongkat menjatuhkan dia. Namun jika dikatakan pedang katana atau samurai katana lebih tajam daripada misalnya pedang demikian dan demikian, maka ini pun lebih menjatuhkan, namun agak kurang. Tapi dibandingkan dengan asok, dengan tongkat, ya jelas menjatuhkan pedang tersebut. Maka makna dari syair ini, idza qila inna saifa amdo minal asa fa maknahu annahu saif radi haitsu qaranahu bil asa. Maka kita akan mengatakan bahwa si pedang ini pedang yang buruk, si samurai katana ini samurai katana yang murahan. Kenapa? Karena dibandingkan dengan asok. Namun jika dikorinkan dengan pedang yang lain, dengan katana yang lain, maka dia akan bersifat tinggi. Seperti idza qila inna saifa amdo min tilka saif, barulah pedang ini menjadi kuat. Maka lafdu tasbih, kembali kepada masalah pertanyaan tasbih, setelah kita mengetahui makna lugatan dan syar'an, lalu apa makna dari atau lafaz tasbih itu apa? Apakah alhamdulillah? Tidak, itu alhamd. Apakah Allahu Akbar? Tidak, itu takbir. Apakah la ilaha illallah? Tidak, itu tahlil. Apakah astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah al-azim? Tidak, itu istighfar. Maka semua ada istilahnya. Lalu tasbih apa lafadznya? Subhanallah. Subhanallah. Maka diidhafahkan kepada Allah, maknanya mentanzih Allah. Atau boleh subhana, kemudian diidhafahkan kepada lafadz yang lain yang merupakan sifat Allah. Maka di sini di dalam hadis ini subhanal malikil quddus, mana lafudhu tasbihnya kalimat subhana. Dan seperti di dalam ayat-ayat yang lain yang banyak, subhanallah amma yasifun misalnya. Maka kalimat subhanallah diidhafahkan subhana ilallah, maha suci Allah. Maka di sini subhanal malikil quddus juga tanzih Allah Jalla wa Ala, karena meskipun tidak disebutkan lafdzul jalalah Allah, tapi dimasukkan kalimat al-malik, al-quddus, maka al-malik min asma'illah, al-quddus min asma'illah. Berarti apa? Berarti tanzih untuk Allah juga, namun tidak dengan lafdzul jalalah Allah subhanallah, kama fil Quran subhanallah amma yasifun. Maka di sini subhanal malikil quddus juga lafadz tanzih, karena di sini dia masuk kepada nama Allah meskipun bukan lafdzul jalalah. Baqiyal i'rab. Idan labud antum tafhamun likai la ya'ti bi lafadz i'rabnya salah.
sudah keras di lafaz ketiga salah. Maka ma i'rab subhanal malikil quddus nanti dipraktekkan dengan suara yang keras. Subhanal malikil quddus, apa i'rabnya subhana? Limada mansub? Subhana ismun masdar mansub ala annahu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak daiman ya'ti bi masdar ats-tsalits. Jadi maf'ul mutlak dari masdar apa? Sabbaha yusabbihu subhana. Sabbaha yusabbihu subhana. Maka di sini maf'ul mutlak. Subhanallah. Subhanal malikil quddus. Subhana ismun masdar mansub maf'ul mutlak. Taib aina amiluhu mahduf. Idan amiluhu mahduf takdiruhu sabbaha yusabbihu subhana. Dan perlu perhatian, idza kana mahduf, jika dia dimahdufkan sehingga hanya maf'ul mutlak saja masdar subhana, la budda bil idhafah. Idan i'rabnya la budda huwa mudhaf ilaih. Idan subhana mudhaf. Maka wajib kalimat ba'dahu mudhafun ilaih sawa'un kana lafdzul jalalah Allah subhanallah kama fil Quran subhanallah amma yasifun wa kadzalika huna subhana al-maliki. Idan al-maliki mudhaf ilaih majrur bil idhafah. Lalu al-quddus juga majrur limada? Li'anna sifah atau na'at atau badal sama saja. Karena al-malik nama Allah, maknanya Allah itu, dan al-quddus nama Allah juga, Allah itu sendiri. Sehingga subhanal malikil quddusi. Maka inilah dari i'rab. Dan al-malik min asma'illah, dan al-quddus kadalik min asma'illah. Adapun al-malik, maka disifatkan Allah itu al-mulk wal malakut. Maka Allah yang mempunyai segala apa yang dia ciptakan. Dan dia adalah sifat dzatiyah, malikin nas, dan juga maliki yaumiddin. Maka ini adalah dari sifat malik, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Adapun al-quddus, maka dia dari wazan fu'ul, al-quddus. Berbeda dengan al-malik dari wazan fa'il, namun di ikhtisar madnya jadi al-malik, asalnya al-maliku. Adapun al-quddus ala wazan fu'ul, dan lafaz ini fu'ul ala wazan fu'ul bimakna sighah mubalaghah. Maknanya apa al-quddus dari qadas bimakna at-taharah, maha suci. Maka subhanal malikil quddus, maha suci Allah yang memiliki segala sesuatu, dan Allah yang maha suci al-quddus. Maka al-quddus dari wazan fu'ul bimakna maha suci at-taharah. Dan keduanya telah datang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan dua nama ini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Adapun pendalilan soal yang ketiga apa tadi? Iya, yang tadi makna tasbih, terus soalnya kedua tapi ada tiga. Apa? Boleh dari tambah lafaz Rabbil Malaik kecuali. Taib. Di beberapa riwayat dan dipraktekkan juga oleh sebagian kaum muslimin, maka mereka menambah dengan Rabbil Malaikati Warruh. Mereka baca Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh, seperti itu. Maka ditanyakan apakah hukum tambahan ini. Maka hukum tambahan ini telah datang
di riwayat yang lain, masih dari riwayat Ubay ibnu Ka'ab dan masih dari riwayat Abdurrahman ibnu Abza. Maka telah datang di riwayat Abdurrahman ibnu Abza dari jalan Zar ibni Abdurrahman, yang mana Talhah meriwayatkan darinya dan Zubaid, dan yang kedua dari Azrah ibni Abdurrahman, yang mana meriwayatkan dari dia adalah Qatadah, dan juga dari riwayat Syu'bah dan Sa'id ibnu Abi Arubah. Maka semuanya periwayatan dari Abdurrahman ibnu Abza tanpa menyebutkan ziyadah Rabbul malaikati warruh. Dan begitupun periwayatan Mis'ar ibnu Kidam dan Abdul Malik ibni Abi Sulaiman, tidak ada tambahan. Dan begitupun riwayat Fitr ibnu Khalifah dan yang lainnya. Maka kesimpulannya wallahu a'lam, dari periwayatan Abdurrahman ibnu Abza tidak ada tambahan Rabbul malaikati warruh. Maka kesimpulannya yang mahfud tanpa ziyadah ini. Maka adapun yang ada padanya ziyadah Rabbil malaikati warruh, maka dia ziyadah yang syadzah, tambahan yang tidak kuat. Sehingga cukup di saat kita ingin melaksanakan sunnah tasbih tadi dengan menyebutkan Subhanal Malikil Quddus, kedua Subhanal Malikil Quddus, ketiga dipanjangkan Subhanal Malikil Quddus. Maka inilah yang bisa kita berikan. Kesimpulannya ini adalah sunnah dari Nabi dan kita pergunakan atau kita amalkan, dan dengan 3 lafaz, dan lafaz yang terakhir ditinggikan, dan awas jangan lahan. Paling tinggi suaranya, i'rabnya paling salah. Subhanal Malikul Quddus. Maka kita semua udah tahu mengi'rab, maka akan dilirik sama yang lain. Itu siapa yang lantang suaranya Subhanal Malikul Quddus? Maka dari segi i'rab dia harus mudhaf ilaih, harus Subhanal Malikil Quddusi, dan Al-Qudusi sifat dari Al-Maliki, maka majrur juga, dan subhana harus mansub. Maka jangan teriak lantang Subhanul Malikul Quddusu, Subhanul Malikul Quddus misalnya. Tidak. Tapi subhana mansub, Al-Maliki majrur, Al-Qudusi majrur.